Buat teman-teman pasti bertanya, kenapa sih akun kalian itu nggak dapat monetisasi? Nah, buat teman-teman kita bakalan bahas monetisasi itu lebih sensitif. Jadi buat teman-teman semuanya jangan anggap remeh konten random. Kenapa? Saya bakalan jelasin di sini sedetail ini. Kita bakalan simak video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like, di subscribe. Kita langsung aja ke videonya. Oke, buat teman-teman semuanya, sebelum ke videonya, saya bakal ngasih tahu dulu solusi untuk kalian yang belum mendapatkan monetisasi ataupun ingin mengkalikan penghasilan kalian dengan cara apa? Dengan cara beli akun di sini. Nah, buat teman-teman semuanya, beli akun di sana itu udah dijamin Prismonet karena saya sendiri yang melayaninya. Jadi buat teman-teman semuanya, jika ragu boleh langsung video call saja, itu benar saya atau bukan. Ingat ya, yang udah pasti-pasti aja. Nah, buat teman-teman semuanya, solusinya seperti itu. Langsung aja gaskeun, nomornya di sini ya, teman-teman. Yang pertama, apa sih itu random? Apa sih itu tema random? Teman-teman, sebenarnya dari sekian banyak tema itu ada yang namanya tema random. Random itu apa sih, Bang? Video yang acak-acakan dari sebuah konsep yang kita buat. Misalkan konsep itu kan berbagai macam, kita buat semuanya. Nah, itu yang dinamakan random. Dan ketika kalian melakukan hal tersebut, apakah itu berpengaruh kepada monetisasi? Saya jawab tidak. Itu poin pertama. Yang kedua, mengapa pemula itu lebih banyak memilih konten yang random? Teman-teman, pemula di sini yang baru terjun, yang baru mau mulai Facebook, kalian dengerin ini. Kenapa? Karena ini adalah kunci untuk kalian bisa berkembang, bisa menjalankan yang namanya sosial media dengan tepat. Kenapa sih pemula itu banyak yang random? Yang pertama, karena mereka belum tahu arah, tujuan, dan akhirnya. Teman-teman, saya tahu kalian di akhir dari perjuangan kalian itu kalian ingin sukses di sosial media seperti orang-orang yang sudah di atas. Teman-teman semuanya, kalian harus tahu orang yang di atas kelihatannya dia random, tapi ingat ketika dia awal ngonten pasti nggak bakalan random. Mereka membuat yang namanya strategi. Nah, pemula ini itu masih bingung dengan strategi yang bakalan kalian pilih. Makanya yang jadi video, yang jadi konsep, yang jadi tema kalian buat semuanya tanpa tahu strategi dan pemilihan dari konsep tersebut. Teman-teman yang pemula, yang paling dasar kalian harus tahu yang namanya konsep dan tema. Tema itu ada beberapa macam dan kalian harus pilih minimal satu atau dua tema. Kenapa? Biar tidak tergolong random. Bang, apakah 3 tema, apakah 4 tema itu tergolong random? Saya sebut iya. Kenapa? Karena kalau misalkan kalian itu memilih 3 tema ataupun 3 konsep, itu bakalan menghambat kalian. Kenapa kok bisa kalian menghambat gitu kan dengan tema yang tersebut? Karena kalian nggak bisa mengumpulkan segelintir orang. Ingat ya, seluruh Indonesia itu ada 199 juta jiwa ataupun berapa saya lupa. Tapi teman-teman bisa nggak ngumpulin segelintir orang, 1 juta orang aja? Itu sulitnya minta ampun. Kalau kalian random, nggak bakalan ngumpul gitu loh, nggak bakalan ada yang masuk ke akun kalian. Kalau kalian random, mungkin 1-2 orang itu bakal masuk, tapi dengan hitungan 100.000 orang itu mungkin susah kalau kalian random. Makanya kenapa sih kalian melihat orang yang di atas itu random? Ya mereka karena udah ngumpulin orang banyak, udah tahu wajahnya siapa, namanya siapa. Yang jelas personal branding mereka itu sudah terbuat. Makanya mau dia bikin konten kayak joget-joget ataupun dia mau bikin konten ya bicara dengan acak-acak, mereka tetap ada yang nonton. Kenapa? Karena dari awal mereka sudah berhasil mengumpulkan orang dari yang tadinya nggak suka menjadi suka, dan dia merapat ke akun suhu-suhu tersebut ataupun akun-akun yang udah besar. Mereka sudah berhasil, makanya mereka pun mau konten apapun pasti ditonton kalau memang itu udah berhasil. Kalau kalian dari bawah, jangan harap kalian langsung random pengen naik di atas. Itu sulitnya minta ampun, teman-teman. Poin yang ketiga, bagaimana sih kita sebagai pemula agar tidak bikin konten random ataupun acak-acak?
Nah, buat teman-teman, saya bakal ngasih tips untuk kalian yang baru terjun ataupun yang lagi berjalan nih. Kalian segera ubah ini untuk mensehatkan akun kalian dari bantet dari yang tadinya tidak berkembang. Yang pertama, teman-teman harus diketahui yang namanya konten, konsep itu adalah intinya. Intinya gimana caranya kita bisa menarik orang dengan konsep yang kita pilih, dengan tema yang kita pakai. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, teman-teman harus punya plan. Plan itu apa gitu, jadwal. Hari Senin upload berapa biji video, konsepnya kayak gini, alurnya kayak gini, itu kalian harus udah di konsep dari hari Senin tersebut. Misalkan seperti saya paham kalian itu nggak semuanya free ataupun nggak semuanya santai, semuanya pasti sibuk dengan dunianya masing-masing. Tapi di sini saya bakal ngasih simple, bukan simple namanya kalau nggak di Konyol Channel. Nah, teman-teman, simpelnya seperti ini. Kalian bangun tidur, kalian kerja ya, misalkan kerja pagi lah. Ini kita kasih jadwal yang pagi kerjanya. Misalkan kalian kerja pagi sampai sore atau sampai duhur. Nah, ketika pulang kerja, istirahatlah 2 jam ataupun 1 jam. Cukup. Lanjut apa? Lanjut mikirin plan ataupun hari ini kita mau bikin apa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalian harus tentukan tema dulu mau kemana ya. Itu sebenarnya harusnya dari awal sebelum kalian terjun udah tahu nih saya mau bikin video ini, mau bikin video ini. Itu kan edukasi ataupun seperti komedi ataupun seperti kayak horor gitu kan. Itu harus udah ada dari awal. Jangan sampai kalian udah terjun. Tapi kalau kalian yang udah terjun dan baru menyadari hal ini, itu apakah kalian terlambat? Tidak. Selagi kalian masuk ke video ini, kalian tidak terlambat. Kalian segera ubah strategi kalian. Hari ini misalkan saya mau terjun dengan konten yang namanya horor, tapi horornya komedi seperti akun saya yang ini, teman-teman. Nah, akun saya yang ini itu adalah horor komedi. Kenapa horor komedi? Saya tampilkan komedinya itu ya horornya tuh bohongan gitu loh, teman-teman. Makanya saya tampilkan. Nah, di situ teman-teman, saya udah plan dari awal sebelum saya terjun di akun yang ini. Yang akun-akun sebelumnya nggak saya ubah temanya, tapi saya lebih memilih pindah akun untuk membuat tema hal tersebut. Makanya di situ saya sudah pikirkan tema yang bakalan saya pilih, lanjut untuk plan per hari, jadwal posting berapa, konsepnya kayak gimana, itu sudah saya pikirkan di hari itu juga, teman-teman. Jadi buat teman-teman semuanya jangan lupa plan terjadwal. Hari ini bikin berapa video, upload berapa video, berapa foto, berapa teks. Jangan lupa bikin plan. Oke? Sibuk? Iya, tahu, saya paham dan saya nggak tahu kegiatan kalian apa aja. Yang penting diri kalianlah yang paling tahu sesibuk apa kalian dan gimana caranya untuk menghandle tersebut. Ya kalian harus semangat. Oke? Kita lanjut ke poin yang keempat. Yang keempat itu adalah tips gimana biar kita tidak habis tema ataupun tidak habis konsep. Teman-teman, kita pilih tema, satu tema ataupun dua tema, pasti dua-duanya punya batasan. Aduh, sekarang mau konsep apa lagi nih? Aduh, sekarang mau bikin video apa lagi nih? Sedangkan video-video yang kemarin udah saya bikin, udah kita buat gitu kan. Sedangkan kita mau buat apa lagi? Cerita apa lagi hari ini? Konten apa lagi? Video apa lagi hari ini? Nah, teman-teman, kalian gak usah bingung. Kalian lihat yang namanya temen yang ataupun ya orang yang setema dengan kita. Misalkan saya temanya horor nih, saya lihat ke orang yang temanya sama. Saya lihat itu apa? Kualitas, cara pengambilan dan cara konsep tersebut. Nah, di situ saya bisa menganalisa, kita bisa melihat gitu kan. Oh, dia lagi bikin cerita ini, coba saya bikin kebalikan dari cerita hal tersebut. Oh, dia ngambil angle kameranya seperti ini, editannya seperti ini, kualitasnya seperti ini. Coba saya sesuaikan ataupun saya samakan untuk cara edit, cara ambil kamera dan cara gimana dia menarik penonton. Nah, di situ teman-teman, saya yakin itu kalian gak bakalan habis untuk video kalian. Sedangkan biasanya teman-teman kesalahannya itu amati, tiru, langsung upload. Ketika orang yang satu tema dengan kita tiru gitu kan, kita tiru, kita bikin, langsung kita upload tanpa adanya modifikasi ataupun tanpa adanya kita mengambil poin-poin penting saja. Semuanya diambil, konsepnya diambil gitu kan, langsung kita bikin, langsung kita upload. Nah, itu salah teman-teman. Sekarang itu nggak bisa hal tersebut. Di sini saya kasih tahu ke kalian yang nonton video ini sampai detik ini, saya kasih tahu
ATM itu sudah tidak berlaku jika kalian mengambil semuanya. Oke, ambillah poin-poin penting seperti dia ngupload sehari berapa, kualitasnya seperti apa, terus yang ketiga cara pengambilan seperti apa, yang keempat editingnya kayak gimana, alur ceritanya gimana gitu kan. Kalian tiru itu tersebut. Kalau yang lainnya ya kalian versi kalian. Jangan sampai kalian lihat utuh-utuh, kalian buat ulang di versi kalian dan kalian upload. Jangan seperti itu. Sekarang itu lebih ketat dan lebih diperhatikan karena ada yang namanya RM untuk kita mengklaim hak cipta. Hati-hati buat teman-teman semuanya yang masih reupload, segeralah tobat dan kita bakalan ke jalan yang lurus. Ayo kita bareng-bareng berjuang dari bawah naik ke atas. Oke, semuanya semangat, perjuangin apa yang kalian inginkan. Saya yakin apa yang kalian perjuangkan pasti bakalan tercapai jika kalian benar-benar memperjuangkan hal tersebut. Jangan ada kata malas, bunuh kata malas, hilangkan kata malas. Mari kita berangkat. Oke, terima kasih yang udah nonton sampai detik ini. Semoga kalian sehat selalu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita lanjut di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.